Hai teman-teman, teman-teman pernah gak sih membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Nah, sebelum kita membandingkan diri sendiri, yuk kita kenali dulu apa itu body image dan kenapa itu bisa terbentuk. Di era modern saat ini, media sosial dan standar kecantikan memberi tekanan besar pada penampilan fisik. Oleh karena itu, citra tubuh atau body image menjadi topik yang semakin penting untuk dipahami lebih dalam. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita simak video ini. Teman-teman pernah nggak merasa minder atau justru bangga nih sama tubuh sendiri? Setiap orang punya pandangan berbeda tentang tubuhnya. Nah, itu yang disebut body image, cara kita melihat, merasa, dan berpikir tentang tubuh kita. Menurut Dickman 2004, body image yaitu persepsi seseorang terhadap tubuhnya sendiri dapat berdampak terhadap kesehatan mental, harga diri, hingga perilaku sehari-hari. Kalau body image terganggu, apa ya yang kira-kira bisa terjadi pada diri kita? Kalau body image terganggu, tubuh kita akan mengalami masalah psikologis, yaitu gangguan makan, depresi, hingga kecemasan sosial. Oleh karena itu, penting banget nih buat kita bahas soal body image, supaya kita bisa mencegah dan mengatasi masalah kesehatan mental sejak awal. Beberapa tujuan penulisan artikel mengenai body image yaitu sebagai berikut. Pada tahun 1990 hingga 2023, muncul berbagai definisi mengenai body image. Cass and Burzinski tahun 1990 menjelaskan body image sebagai kontrak multifases atau memiliki berbagai dimensi yang mencakup persepsi seseorang terhadap tubuhnya, perasaan yang ditimbulkan, pikiran yang menyertainya, serta perilaku yang berkaitan dengan pengalaman tubuh. Nah, pandangan ini sejalan dengan kondisi sosial saat itu, ketika tekanan terhadap standar kecantikan, terutama bagi perempuan, cukup tinggi. Sedangkan menurut Wisman dan rekannya pada tahun 1992, tubuh kurus menjadi standar yang ideal, sangat diagungkan, walaupun sebenarnya sulit untuk dicapai oleh kebanyakan orang. Nah, memasuki awal tahun 2000-an, pemahaman tentang body image semakin berkembang ke arah evaluasi pribadi terhadap tubuh. Menurut Thomson tahun 2000, body image sebagai penilaian individu terhadap ukuran, bentuk, dan berat tubuh yang seringkali berorientasi pada pencapaian penampilan yang dianggap ideal. Nah, penekanan terhadap idealisasi tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga pada laki-laki. Sedangkan menurut Leith dan rekannya pada tahun 2001, citra tubuh laki-laki saat itu banyak dipengaruhi oleh gambaran tubuh berbentuk V, yakni tubuh berotot dengan tubuh lebar, perut rata, dan benggol kecil. Menurut Cash dan Burzinski pada tahun 2002, body image mencerminkan sikap seseorang terhadap tubuhnya yang dapat bersifat positif maupun negatif. Selanjutnya, Cash pada tahun 2002 juga menyatakan bahwa body image mencakup bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan berperilaku terhadap karakteristik fisiknya. Kemudian, McCabe dan Richard Daly pada tahun 2007 menyatakan bahwa dalam psikologi, perhatian dan penilaian terhadap tubuh inilah yang disebut sebagai body image. Seiring waktu, definisi dari body image juga semakin diperluas dan diperjelas. Pada tahun 2017, mendefinisikan kembali body image sebagai konstruk multidimensional yang mencakup persepsi, afeksi, kognisi, dan perilaku, serta mencerminkan sikap, keyakinan, dan pengalaman individu terhadap tubuhnya sendiri, baik dalam bentuk aktual maupun ideal. Selanjutnya, Agarwal dan rekan-rekannya pada tahun 2023 mendefinisikan body image sebagai cara pandang, pikiran, dan perasaan seseorang terhadap penampilan fisiknya. Hal ini meliputi sikap terhadap ukuran, bentuk, dan keseluruhan tampilan tubuhnya.
Setelah melihat definisi dari para ahli, yuk kita coba analisis dan sintesis bersama. Para ahli telah mendefinisikan body image sesuai pandangannya masing-masing. Terdapat dua kekuatan dari berbagai definisi para ahli tersebut. Yang pertama, salah satu definisi yang paling terkenal adalah milik Kesh dan Prusinski pada tahun 1990. Lalu, diperbarui lagi oleh Kesh di tahun 2017. Definisi ini mencakup perseptual, afektif, kognitif, dan perilaku. Artinya, body image bukan cuma tentang bagaimana kita melihat tubuh kita secara fisik, tetapi juga tentang perasaan yang kita rasakan, pikiran yang muncul, dan tindakan yang kita ambil terhadap tubuh kita. Contohnya, bayangkan ada seorang remaja perempuan yang secara medis memiliki berat badan yang sehat. Namun, dia tetap merasa nggak percaya diri dengan tubuhnya. Dia mulai punya pikiran negatif tentang tubuhnya. Misalnya, merasa tubuhnya terlalu besar atau nggak seindah orang lain. Akhirnya, dia memilih untuk menghindari aktivitas sosial seperti ketika hangout bersama teman-temannya atau kegiatan sekolah. Nah, inilah yang dimaksud dengan body image yang multidimensi. Ada persepsi, afeksi, kognisi, dan perilaku yang semuanya saling memengaruhi. Selanjutnya, kekuatan kedua datang dari pandangan sosial dan budaya yang dijelaskan oleh Wiseman serta rekan-rekannya di tahun 1992 dan Leith serta rekan-rekannya di tahun 2001. Mereka mengatakan bahwa body image tidak hanya terbentuk dari dalam diri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan media. Contohnya, seorang laki-laki bisa merasa kurang percaya diri karena tubuhnya tidak seperti model iklan yang berbentuk V. Padahal, tubuhnya merupakan tubuh yang sehat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kekuatan berbagai definisi dari body image adalah karena para ahli telah menggambarkan pengalaman tubuh dari berbagai sudut pandang, seperti dari dalam diri dan juga dari pengaruh sosial budaya di sekitar kita. Meskipun begitu, berbagai definisi dari body image masih memiliki kelemahan. Yang pertama, beberapa definisi masih terlalu fokus pada bentuk fisik dan standar kecantikan yang sempit. Padahal, body image juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai individu, dan sejarah di hidup kita. Yang kedua, ada juga kekurangan dalam mengangkat isu konstruksi gender. Seperti definisi di awal tahun 1990-an, masih lebih banyak fokus pada kelompok perempuan saja. Namun, pengalaman laki-laki dan kelompok non-biner belum banyak dibahas secara mendalam. Itulah kenapa kita perlu definisi yang lebih inklusif, luas, dan cocok untuk berbagai latar belakang. Jadi, body image itu apa sih? Kesh pada tahun 2017 mendefinisikan body image tidak hanya soal bagaimana seseorang melihat tubuhnya, tetapi juga mencakup perseptual, afektif, kognitif, dan behavioral. Kesh pada tahun 2017 menyatakan bahwa body image terbentuk dari attitude, beliefs, dan experience seseorang terhadap tubuhnya sendiri. Definisi tersebut pun menyebutkan mengenai tubuh yang diinginkan, yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri. Secara keseluruhan, kesimpulan body image mencakup dimensi multidimensi seperti persepsi, afeksi, kognisi, dan perilaku, serta kontekstual dalam lingkup sosial dan budaya dinilai lebih tepat dalam mendeskripsikan body image. Dengan begitu, seiring perubahan sosial dan teknologi, definisi dari body image perlu dipahami secara fleksibel. Konsep ini bersifat dinamis dan harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteksnya.